Karena itu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang mereka meniru kaum musyrikin, wa hatta yu'badal authan, dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Baik. Dan kesyirikan di masa sekarang rata-rata sebabnya tidak jauh beda dengan di masa Nabi SAW. Yaitu terkait masalah perdukunan. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah dapat wahyu, jin itu diizinkan untuk tetek di langit. Sehingga mereka duduk di langit, lalu mencuri dengar berita-berita langit, dulu diizinkan. Kemudian setelah Al-Quran diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan, nggak boleh lagi ada jin yang berada di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Jin, menceritakan tentang bagaimana pernyataan jin. Allah berfirman, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Kami dulu duduk di langit, maq'ida lis-sama', berjaga di sana untuk mendengarkan berita langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi untuk saat ini, siapa yang berusaha untuk mencuri dengar berita dari langit, maka dia akan menjumpai panah api yang sudah siap mengintai. Menjumpai syihab, panah api yang sudah siap mengintai. Sehingga tidak diizinkan setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemampuan dukun sebelum Nabi SAW diutus lebih hebat dibandingkan dukun setelah Islam datang. Setelah Nabi SAW diutus. Sehingga dulu kemampuan dukun dalam meramalkan manusia, peluang benarnya banyak. Karena jin yang membantu dia itu diizinkan untuk mencuri dengar berita dari langit, sehingga informasi yang disampaikan rata-rata adalah informasi dari langit. Peluang benarnya banyak. Makanya dulu sebelum Nabi SAW diutus, orang yang dijadikan sebagai konsultan itu dukun. Jadi dulu konsultan masalah apapun itu acuannya adalah dukun. Sampai terjadi peristiwa mengenai air Zam-Zam yang digali oleh siapa? Air Zam-Zam digali oleh siapa? Oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Air Zam-Zam digali oleh Abdul Muttalib. Dan kemudian terjadi rebutan antara Abdul Muttalib dengan orang-orang musyrikin yang lain. Karena mereka berharap bisa dinikmati bersama. Tapi Abdul Muttalib tidak mau. Ini saya yang menemukan. Maka ini adalah hak aku. Akhirnya kan mereka terjadi sengketa. Siapa pemutusnya? Dukun yang ada di Syam. Sampai mereka melakukan perjalanan ke Syam untuk kemudian konsultasi ke seorang dukun yang ada di Syam. Nanti keputusannya tergantung dukun. Sehingga dukun di masa Islam itu konsultan hukum. Sebelum ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Karena dukun ketika itu lebih sakti, lebih hebat dibandingkan setelah Al-Quran turun. Nah kemudian ketika Al-Quran itu turun, perdukunan tidak sehebat dulu. Sehingga perdukunan di zaman sekarang itu lebih kepada perdukunan permainan fisik. Permainan fisik itu contohnya gimana Pak? Bisa terbang, atau membuat cincin bisa berputar kan? Di tengah tanpa bisa terbang cincinnya tanpa dipegang. Atau misalnya orang pakai tisu, kemudian tisunya bisa terbang. Ternyata semuanya adalah apus-apus setelah dibongkar oleh pesulap merah. Lalu kemudian dibacok, nggak mempan. Ini ilmu dukun tingkat rendah. Kalau dulu dukun itu bisa meramal masa depan. Besok akan terjadi kayak gini, dan peluang benarnya besar. Dan manusia nggak mampu untuk melakukan seperti itu, jin juga nggak mampu melakukan seperti itu. Karena jin tidak tahu masa depan. Jin itu tidak tahu masa depan. Demikian pula tukang sihir Firaun. Kehebatan tukang sihir Firaun gimana? Allah ceritakan dalam Al-Quran, sahiru a'yunan nas. Mereka bisa menyihir pandangan manusia. Sehingga
nampak sesuatu yang itu bukan aslinya. Makanya saat mereka melempar tali-talinya, tali-tali itu nampak seperti ular. Disihir dan nampak seperti ular. Orang melihat tali seolah-olah itu adalah ular yang asli. Tapi karena tukang sihir itu tidak bisa memberi nyawa, maka pada saat Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, lalu talqafu ma yafikun, ularnya Musa itu menelan semua sihir yang dibuat oleh para tukang sihir itu. Mereka mengakui, ini pasti bukan sihir. Karena sihir nggak bisa seperti ini. Ini adalah mukjizat. Taib. Itu contoh kehebatan tukang sihir di masa silam dan kehebatan dukun di masa silam. Yang itu kemampuannya sampai melebihi kemampuan jin. Karena jin itu tidak tahu masa depan. Nah, cuman jin mencuri berita, mendengar berita dari langit, lalu kemudian disampaikan kepada para wali-walinya. Kalau sebatas bisa terbang, sakti, kebal, dan seterusnya, itu perdukunan tingkat rendah. Karena orang dulu nggak praktek seperti ini, kalaupun praktek jarak. Ya, meskipun zaman sekarang ini dianggap orang hebat ya, para ilusionis dan seterusnya. Maka sungguh sangat heran ketika orang di zaman sekarang menjadikan ini sebagai tren. Berarti ini sama dengan menghidupkan kembali tren sihir yang sudah terkubur dalam sejarah Firaun. Tapi dibangkitkan kembali oleh orang-orang di masa sekarang. Baik, kemudian termasuk diantaranya adalah alasan tawassul. Dan tawassul kalau di masa silam bentuknya itu kepada sosok yang diwakili oleh berhala. Nah, Uzza itu bentuknya pohon keramat. Di atas pohon itu ada gubuk kecil. Dan itu diyakini sebagai tempat tinggal Uzza. Dan ada jin yang nunggu. Kadang jin itu mengeluarkan suara sehingga membuat orang-orang yang memberikan persembahan kepada Uzza semakin yakin kalau Uzza ini benar. Kalau Uzza ini perhatian. Karena jinnya ngomong. Makanya pada waktu penaklukan kota Mekah, Khalid ibn Walid diperintahkan untuk apa? Menebang pohon Uzza. Setelah ditebang, balik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sudah saya laksanakan. Ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kamu temui? Saya nebang pohon. Ketemu siapa kamu? Tidak ada. Kamu belum melakukan apapun. Balik lagi. Akhirnya Khalid balik. Setelah sampai di sana, Khalid menjumpai wanita yang berpakai jubah, kemudian rambutnya panjang. Kemudian dipenggal lehernya oleh Khalid ibn Walid. Lalu beliau lapor kepada Nabi SAW. Tilka Uzza, itulah Uzza. Jin Uzza dibunuh oleh Khalid ibn Walid. Sehingga barulah ketika Uzza ini terbunuh, dianggap oleh Nabi SAW tugasnya selesai. Dan Masya Allah ya, keberanian para sahabat. Dia ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, ketika diperintahkan untuk menebang pohon Uzza, itu kan resikonya iso kesambet jin itu Pak. Bisa ngamuk Uzzanya. Tapi Masya Allah, beliau nggak takut ditebang itu pohon. Dan Uzza nggak berani ngelawan. Sudah? Di zaman sekarang Pak, orang nggak berani Pak. Pohon keramat kayak gitu ditebang itu nggak berani. Manggil teman-teman yang sudah ngaji, kan gitu ya. Manggil teman-teman yang dia bisa berani untuk menebang pohon keramat. Masya Allah. Saya dapat cerita di daerah mana ya? Sragen atau mana? Ada pohon keramat. Itu dinas kebersihan nggak berani. Yang berani nebang, karena ini mau dilakukan pelebaran atau apa gitu ya. Yang berani nebang, itu mereka yang sudah belajar Al-Quran. Ya, jadi ngundang sing ngaji-ngaji gitu ya. Masya Allah. Baik, kembali ke sini. Nah, di zaman sekarang yang jadi objek tawassul adalah kuburan. Yang jadi objek tawassul adalah kuburan. Sehingga terkadang orang itu komunikasi dengan kuburan. Dan terkadang orang itu punya keyakinan bahwa arwah yang nunggui kuburan ini akan mengantarkan doanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia beribadah di kuburan, termasuk menyembelih di kuburan. Maka di sini penulis menyebutkan hukum mengenai menyembelih di kuburan
untuk selain Allah. Jawabannya tidak boleh dan tidak, karena ini termasuk perbuatan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Maka kurban hanya boleh untuk Allah. Dan Nabi SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka bentuk menyembelih hewan untuk selain Allah sama dengan berkorban untuk selain Allah. Apa hukumnya? Laknat. Sebab ini adalah kesyirikan. Waliyadzubillah. Di zaman sekarang contohnya apa, Pak? Sedekah bumi, mendem kepala kerbau, mendem kepala kambing, termasuk juga ngelarung kepala kerbau. Baik. Ketika ditanya, kok pakai acara kayak gitu? Ngasih makan ikan, pakai kepala kerbau. Juga nyambung. Kudune nek ngangkai mangan ikan tuh pakai pelet. Jangan pakai kepala kerbau. Terus dagingnya yang lain dikemanain? Kok nggak dikasihkan sekalian? Hah? Eman-eman. Apa hukumnya, Pak? Nggak boleh ya. Saya dapat cerita ya, bahwa pondok yang dulu saya tempati, Allahu alam kejadiannya kapan saya nggak tahu, cuman saya nggak menjumpai kejadian itu. Dapat sumbangan, Pak, seekor kerbau, 1 ekor, tanpa kepala. Oh, diantar nganggo pickup itu. Ini kepalanya mana? Sudah disembelih pokoknya, tanpa kepala. Nah, kita kan curiga jadinya. Pengurus pondok jadi curiga. Kalau dagingnya utuh, Pak, seger, tapi tanpa kepala, disumbangkan untuk pondok. Ya akhirnya ditolak. Loh, itu kan daging halal dong, daging sapi, daging kerbau. Kerbau halal, tapi disembelih untuk selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah termasuk di antara yang diharamkan. Mas kecepet, Mas kecil. Buka kah? Bukan. Baik. Kerbaunya halal, tapi ketika disembelih untuk selain Allah jadinya apa? Haram. Karena salah satu di antara binatang yang haram adalah binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walhamdulillah, bagi orang mukmin yang sadar tauhid, dia paham seperti ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Dia tahu bahwa perbuatan seperti ini adalah kesyirikan, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Meskipun sampai sekarang tradisi itu jadi budaya. Nah, kemudian syirik modern, mereka menghiasi itu dan dikaitkan dengan teknologi. Lalu disebut sebagai bagian dari kearifan lokal. Nah, ini bentuk kearifan lokal. Yang benar bukan kearifan lokal ya, kejahatan lokal. Masuk syirik disebut kearifan? Pakai bahasa siapa syirik disebut kearifan? Praktek kesyirikan dengan aneka alasan itu kan dalam rangka untuk memberi makan ikan, menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan seterusnya. Gedabru semuanya ya. Tidak ada kayak gitu. Kalau memang jujur seperti itu, seharusnya bukan kepalanya saja yang dilarung, tapi harus yang lain. Ditambah lagi, ternyata sajen kayak gitu diperebutkan. Kan kemudian setelah dilepas, terus apa? Orang-orang pada rebutan. Nah, proses rebutan itu yang hilang nyawa banyak. Inikah yang disebut menjaga kelestarian lingkungan? Ya sekalian Mas menungsone dipangani wak sisan. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita bersyukur kepada Allah. Ketika Allah memberikan hidayah, kita masih punya akal yang waras sehingga bisa memahami bahwa praktek seperti ini adalah praktek yang tercela dan kita berusaha untuk menjauhinya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ke-12. Berkaitan dengan masalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawafa yatufu. Artinya mengelilingi sesuatu. Dan ini termasuk di antara bentuk ibadah.
Tawaf itu termasuk di antara bentuk ibadah. Mengelilingi sesuatu itu termasuk di antara bentuk ibadah. Karena seseorang dengan normal, dia tidak mungkin melakukan gerakan yang sifatnya tanpa tujuan. Kamu kok muter-muter kayak gini kenapa sih? Dasku ngeluh. Pusing. Ya tambah pusing. Sehingga nggak ada orang yang secara sengaja itu tiba-tiba muter. Muteri apa gitu. Nah, kamu muteri ini untuk apa? Obat pusing. Yaudah, ini tambah pusing. Manusia tidak akan melakukan sebuah kegiatan tanpa tujuan. Sehingga ketika ada kegiatan yang aneh ya, namanya muter-muter itu kan, ini ngapain muter-muter? Pasti dia punya tujuan. Apa tujuannya mas? Kok muter-muter kampung? Ngomong anak, itu ada tujuannya. Muter ya pakai sepeda motor, nggak tembus jalan itu lagi, muter lagi pakai sepeda motor. Ada tujuannya kayak ini ya? Ada. Boleh kayak gini pak? Boleh. Tapi kalau ada sebuah benda diputeri, ini apa ini tujuannya? Ngomong anak. Tidak ada ceritanya kok muteri sebuah benda, alasannya ngomong anak. Atau olahraga, muter stadion. Nah itu olahraga ya. Lari-lari. Cuman yang terjadi bukan seperti itu. Latar belakang yang mengitari ini tujuannya adalah dalam rangka untuk memuliakan apa yang diputeri tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan kegiatan mengitari sesuatu yang niatnya ibadah sehingga bentuknya dalam rangka memuliakan benda tersebut hanya di satu titik, yaitu Ka'bah. Selain itu tidak boleh. Memuliakan Ka'bah boleh nggak? Boleh atau tidak? Disyariatkan. Kok bisa Pak? Karena itu adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Dan memuliakan apa yang Allah muliakan bagian dari bentuk mengagungkan syiar agama Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari bentuk ketakwaan dalam hati. Sehingga mengitari Ka'bah adalah memuliakan Ka'bah. Dan Ka'bah diperintahkan untuk dimuliakan atau disyariatkan untuk dimuliakan karena ini bagian dari syiar agama Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah Ka'bah yang berada di kota Bakkah, di kota Mekah yang mubarakan, yang diberkahi. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Lakukanlah tawaf di al-baitul atiq, di rumah tua. Nama lain dari Ka'bah apa? Baitul atiq. Atiq artinya apa? Tua. Disebut sebagai baitul atiq, rumah tua, karena Ka'bah adalah rumah yang pertama. Bangunan rumah yang pertama. Itulah Ka'bah. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan tawaf di Ka'bah. Man tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itki raqabatin. Barang siapa yang tawaf di Ka'bah 7 kali dan dia salat 2 rakaat, maka yang dia lakukan seperti membebaskan budak. Dan itulah kegiatan tawaf. Hanya satu tempat ini yang boleh untuk diapakan? Diagungkan. Dengan cara tawaf. Hanya satu tempat ini yang boleh diagungkan dengan cara tawaf. Selain tempat ini boleh nggak Pak? Contohnya di Masjid Pogong Baru. Mengitari Masjid Pogong Baru. Peng piro Pak? Peng selikur. Tujuannya apa? Untuk memuliakan masjid ini. Nggak boleh. Meskipun masjid itu dimuliakan, tapi cara memuliakan masjid dengan tahiyatul masjid. Anda wudu, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Itulah bentuk memuliakan masjid. Selain Ka'bah. Maka Allah hanya mensyariatkan untuk memuliakan benda dengan cara dikelilingi sebanyak 7 kali,
selain satu benda, yaitu Ka'bah. Baik. Nah, di masyarakat kita ada tradisi, ya, misalnya mupeng teteng. Ya. Mengelilingi apa, Pak? Itu jaraknya berapa itu? Jaraknya berapa? Ada jaraknya karena di pojok-pojok itu, ya, kurang lebih ada 5 kilo ada sekali putaran. Mungkin sekitar 5 kilo ya, atau nggak sampai ya. Sekitar 5 kilo lah anggap. Diputeri. Dan itu ada protapnya. Apa protapnya? Tidak boleh bicara sambil poso bisu. Sehingga dia mengitari itu sambil suasana senyap. Ya, poso bisu. Kalau ini bukan ibadah, ya apalagi. Jelas kalau dilihat dari aturannya, protapnya itu, ini ibadah. Dan sekali lagi, ibadah tidak boleh dilakukan kecuali apa? Dilakukan di Ka'bah. Ibadah tidak yang bentuknya tawaf tidak boleh dilakukan kecuali di Ka'bah. Baik. Ada juga yang muter seperti ini dilakukan di kuburan. Di video juga banyak itu. Tawaf di kuburan. Banyak sekali. Sehingga dia mengitari kuburan. Sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai itu dia berdoa. Doanya kemana? Menghadap semuanya ke kuburan. Seolah-olah kuburan itu jadi kiblatnya. Sehingga seperti kita ya, kita selesai mengelilingi Ka'bah, kita sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah. Dimanapun posisi kita di masjid, kita sholatnya menghadap ke arah satu titik, yaitu Ka'bah. Maka safnya melingkar. Ini orang di kuburan juga seperti itu. Dimanapun posisi dia, pandangannya atau hadapannya itu mengarah ke arah kuburan. Maka kuburan dijadikan sebagai kiblat berdoa. Dan seperti ini mereka menganggap sebagai bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghuni kubur. Baik, apa hukumnya? Tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang melakukan praktek seperti ini lalu dikasih alasan yang alasan itu semu ilmiah. Dengan cara agar bisa diterima oleh masyarakat. Maksudnya begini. Saya beberapa kali ya menjumpai keterangan dosen yang membela praktek kesyirikan. Contoh, ini pernah dimuat di koran. Di koran di Jogja. Tulisan kalau tidak salah dosen teknik sipil di salah satu kampus Jogja gitu aja ya. Dia itu membela waktu itu ada kontes keris, Pak. Kontes keris. Di keris itu dibuat kontes, ada yang bisa joget, ya. Ada yang bisa terbang. Intinya pokoknya kontes keris. Lalu dia bilang bahwa proses ini sebenarnya bagian dari medan magnet yang mempengaruhi posisi keris sehingga dia bisa berdiri, bisa terbang karena medan magnet. Itu batu-batunya adalah batu khusus yang bisa menyebabkan keris itu mendapatkan medan magnet sehingga dia bisa berdiri. Waktu saya baca ini batin, gedabulus kebablasan. Gimana kok medan magnet? Wong cetha itu tulanan jin ya. Tapi dibuat seperti nuansa ilmiah biar tidak kelihatan praktek kesyirikan. Ya, terus pakai alasan medan magnet dan seterusnya. Kalau itu medan magnet, berarti kan dia berdiri terus kan gitu ya, selama di titik itu. Tapi nyatanya tidak. Ketika yang punya minta turun, turun. Nanti ketika yang punya mendirikan, dibuat berdiri, dia berdiri. Sehingga kalau disebut medan magnet, jelas gak nyambung. Apalagi ini kalau malam geludakan sendiri. Wah, kenapa kok geludakan sendiri? Ganggu tikus. Baik, ini contoh. Ada juga praktek kesyirikan dalam bentuk akik.
Lalu dia bilang, unsur yang ada di sana itu ketika terkena air maka dia bisa memancarkan pantulan cahaya. Sehingga dia bisa menyerap semua cahaya yang ada di lingkungannya. Model-model kayak gitu. Dan salah satu dosen saya juga dulu pernah ngomong seperti itu. Dia memberikan pembelaan ya, untuk praktek penyembahan terhadap api, praktek ini. Saya masih ingat waktu itu mata kuliahnya adalah fisika 3. Jadi dia memberikan pembelaan untuk praktek-praktek itu. Ya kita cuma batin saja, dukun kok dibela tuh. Baik. Nah bagi kami itulah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh orang di masa sekarang, membuat kesan seolah-olah kesyirikan itu nyambung dengan teknologi. Seolah-olah kesyirikan itu nyambung dengan teknologi. Maka seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh dari kalangan jin dan manusia, antara satu dengan yang lain mereka saling membisikkan kalimat-kalimat yang indah tapi menipu. Maksudnya gimana Pak? Dibuatkan alasan biar seolah-olah itu bukan termasuk praktek kesyirikan. Sehingga bagi orang awam dia menilai ini sakti. Sehingga ini punya khasiat. Sementara bagi orang yang ilmiah, yang masih pakai logika, dia pakai pendekatan tadi. Oh enggak, ini adalah faktor alam. Intinya pokoknya ini bukan kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Nah kemudian di bagian berikutnya penulis akan membahas tentang masalah sihir. Dan sebenarnya kajian tentang masalah sihir ini cukup panjang. Maka insya Allah akan kita bahas di pertemuan 2 pekan mendatang tentang masalah sihir ya. Ada beberapa kaidah tentang masalah sihir. Dan saya lompat ke pertanyaan nomor 15. Saya lompat ke pertanyaan nomor 15. Mengenai mengetahui hal yang gaib. Apakah makhluk bisa mengetahui hal yang gaib? Jawabannya tidak bisa. Tapi Pak, dia kok pernah bilang benar Pak. Itu ngawur. Meskipun benar. Ngawur kadang benar ada nggak? Ada nggak Pak? Ada Pak? Banyak Pak ya. Banyak. Sehingga misalnya seorang suami istri, istrinya punya masalah. Tanya sama suaminya. Suaminya orang ngerti, tapi memberi fatwa. Dia menyampaikan fatwa kepada istrinya, ngawur. Sehingga itu tidak merasa puas, tanya sama ustaz. Jawablah oleh ustaz. Loh, kok sama seperti jawaban suami saya? Masya Allah, berarti suami saya kemarin sempat jadi ustaz. Meskipun sebentar. Orang yang jawab memberikan fatwa sebuah kasus, ngawur, terus tiba-tiba benar. Mungkin nggak? Banyak seperti itu terjadi. Namun seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga beliau pernah menyebutkan, Al-Qudatu Salasah. Hakim itu ada 3 jenis. Hakim itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah hakim yang mengetahui kebenaran. Wa yahkumu bil haqqi, dan dia memutuskan sesuai dengan kebenaran. Maka dia masuk surga. Yang kedua, hakim yang tidak mengetahui kebenaran. Dan dia memutuskan dengan kebenaran. Yang keempat, hakim yang mengetahui kebenaran tapi memutuskan menyimpang dari kebenaran. 2 yang terakhir di neraka. Masya Allah. Hakim ada 3, 1 di surga, 2 di neraka. Untuk yang pertama, hakim yang tahu kebenaran dan dia memutuskan sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kebenaran yang dia ketahui, masuk surga. Sedangkan 2 sisanya yang masuk neraka, dia tidak tahu kebenaran, tapi dia memutuskan dengan kebenaran. Sementara dia nggak tahu, nyemplung neraka loh Pak itu.
Makanya ngawur dalam masalah agama ndak boleh. Baik. Sehingga kalau ada orang yang bertanya kepada saya, mungkin nggak Pak, ada dukun itu yang bisa tahu masa depan dengan kehebatan ilmu yang dia punya. Anggaplah misalnya dia puncak dukun sedunia. Saking hebatnya sampai dia itu bisa mengetahui hal yang gaib. Jawabannya nggak mungkin. Kok bisa nggak mungkin? Karena gaib itu rahasia Allah. Dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, Allah tidak akan membocorkan hal yang gaib itu kecuali kepada Nabi. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Dialah zat yang mengetahui hal yang gaib dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Makanya nggak mungkin manusia, makhluk tahu hal yang gaib. Itu tidak mungkin. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahu. Dan yang diberitahu oleh Allah hanya siapa? Para rasul, baik di kalangan malaikat maupun di kalangan manusia. Karena itu, siapa yang mengklaim bahwa orang lain mengetahui hal yang gaib, klaim ini pasti dusta, dan keyakinan ini keyakinan yang merampas hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang hal yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin." Dialah yang mengetahui hal yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, yaitu utusan Allah baik di kalangan malaikat maupun kalangan manusia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La ya'lamul ghaiba illallah." Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Manusia tidak mengetahui hal yang gaib. Jin juga tidak mengetahui hal yang gaib. Baik. Kalau ada informasi kayak gini, ada orang Mbak, dipenggal kepalanya, putus, setelah itu disambung lagi, hidup lagi. Bapak percaya itu? Percaya nggak? Tidak. Tapi saya pernah lihat. Hah? Sulapan. Iya, praktek sihir itu. Waktu saya masih kecil tuh. SD. Ya. SD kelas 1 atau mungkin SD kelas 1. Ada pagelaran. Apa? Pameran ya. Terus ada banyak pesulap-pesulap tuh banyak sekali. Ada yang dimasukkan kota, terus orang hilang. Itu bolak-balik nonton ya. Nonton langsung Pak, bukan di TV ya. Dulu waktu saya kecil. Terus ada orang yang dipotong kepalanya ditaruh di baskom, terus dibawa, setelah itu ditempel lagi, hidup lagi dia. Kalaupun itu kejadian yang dilihat, berarti kan tidak diingkari Pak ya. Cuman ini apa ini? Sihir. Jelas ini sihir. Sihir apa ini? Sihir apa ini? Sihir kemungkinan yang terjadi adalah pandangan mata. Sehingga sebenarnya saat dipenggal itu orangnya nggak dipenggal, tapi terlihat seperti dipenggal. Maka orang yang berada di kanan kirinya melihat seolah-olah ini dipenggal. Tayyib. Nah, sihir seperti ini tadi ya, tingkat kemampuannya di bawah. Tapi kalau sudah sampai meramal masa depan, itu jin aja nggak bisa. Makanya kehebatan para dukun di masa silam yang dia bisa meramal masa depan, itu kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada sebatas sulap fisik. Seperti bisa terbang atau apa dan seterusnya. Sebab jin bisa bantu di sini, tapi yang ini jin tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Dan Allah membocorkan hal yang gaib itu, Allah menunjukkan hal yang gaib itu kepada Rasul yang diridhoinya. Wallahu a'lam. Kemudian Allah juga tegaskan dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah.
Anda bisa buka di surat An-Naml ayat 65. Di surat An-Naml ayat 65 Allah tegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan Nabi Muhammad, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Tambahkan ya, di buku boleh ditulisi An-Naml ayat 65. Nah, salah satu di antara bukti bahwasanya jin tidak tahu hal yang gaib adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Saba ayat 14. Di surat Saba ayat 14. Allah menyebutkan tentang kekuasaan Sulaiman. Di ayat 12 surat Saba ayat 12 Allah berfirman, "Wali Sulaiman ar-riha quduha syahrun wa rawahuha syahr." Sulaiman punya angin yang perjalanan pagi sama seperti perjalanan sebulan, perjalanan sore sama seperti perjalanan sebulan dengan angin tadi. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih. Dan di kalangan jin ada yang bekerja baina yadayhi di hadapan Sulaiman bi'izni rabbih dengan izin dari Allah. Sehingga Sulaiman melihat pasukannya jin itu bekerja. Sulaiman melihat pasukannya jin bekerja karena ini berada di hadapannya. Lalu Allah ceritakan, falamma qadayna alaih, pekerjaannya itu bermacam-macam ya. Falamma qadayna alaihil mauta, ketika kami tetapkan kematian untuk Sulaiman. Sulaiman dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Ma dallahum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan kematian Sulaiman kepada mereka illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata, kecuali rayap yang makan min sa'ata, yang makan tongkatnya Sulaiman. Jadi Sulaiman berdiri bawa tongkat, dan jin tidak ada satupun yang berani untuk bangkang keluar dari pekerjaannya karena melihat ada Sulaiman alaihissalam. Dan beliau dalam posisi itu meninggal dunia dalam posisi berdiri. Lalu tongkatnya dimakan rayap. Kalau kita pakai ukuran normal, berapa lama tongkat yang menancap dimakan rayap? Sampai bisa menyebabkan tongkat itu langsung rapuh dan orangnya jatuh. Wallahu a'lam. Meskipun kita tidak tahu ya, ini apakah kejadiannya segera ataukah ada penundaan. Falamma kharra, begitu Sulaiman terjatuh, falamma kharra, karena posisi beliau berdiri. Ketika Sulaiman terjatuh, tabayyanatil jinnu, maka jin baru tahu, loh, ternyata selama ini Sulaiman itu mati. Mereka bekerja di hadapan Nabi Sulaiman, dan mereka tidak tahu kalau Sulaiman itu sudah meninggal. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Andaikan mereka tahu hal yang gaib, maka mereka tidak akan bertahan di sini dalam waktu yang lama. Artinya apa? Kematian Nabi Sulaiman tidak diketahui oleh jin padahal mereka ada di hadapannya. Padahal jin itu ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak diketahui oleh jin. Andaikan jin itu tahu hal yang gaib, ini justru bukti bahwasanya jin itu tidak tahu hal yang gaib. Kejadian itu ada di hadapannya, jadi nggak tahu. Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, jin itu tidak sadar kalau ternyata Sulaiman sudah meninggal dunia. Baru ketika Sulaiman jatuh, mereka baru sadar, oh ternyata selama ini Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Andaikan mereka tahu kalau Sulaiman sudah meninggal dunia, mereka akan pergi meninggalkan pekerjaan ini. Tapi mereka tidak berani pergi karena mereka merasa Nabi Sulaiman masih hidup. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan.
Semoga jadi mukaddimah yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.